Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana ibnu abdillah wa la nabiyya ba'da ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa sekalian atau para pendengar sekalian RE Channel, pada hari ini kita akan ngaji santai, ngaji tentang kitab Lubabul Hadis, di mana di sini banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari baik itu ilmu ataupun bacaan bismillah dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu karena ini perdana untuk kita ngaji ini, marilah kita awali dengan kita menghadiahkan Fatihah untuk beliau yang sudah mengarang kitab ini, yaitu beliau Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Lahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, pada hari ini bab awal kita akan ngaji tentang fadilah ilmi wa ulama. Saya akan membacakan kitab secara bahasa Jawa, akan tetapi nanti akan saya uraikan juga dalam bahasa Indonesia. Barangkali ada yang tidak mengerti beberapa tentang bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal utawi iki iku kang mertelaken bab tentang awal fi fadilati ing dalem keutamaan al ilmi ing ilmu wa ulama lan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud marang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, julu sukal utawi lungguhe sira saatan ing sak jam fi majlisin ilmi ing dalem majlis ilmu, la tamassu ora nyekel sira kolaman ing pulpen, wala taktubulan ora nyatet sira harfan ing sak huruf, khairul laka iku luweh apik min itkin alfi raqabatin saking bebasaken 1000 budak. Wa natrukalan ningali sira ila wajhi ing ngatasé wajahe alimi wong alim, khairul laka kuwi luweh apik min alfi farosin saking 1000 jaran. Apa tasodakta kang den sedekahaken sapa sira biha kelawan alfi farosin fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Wassalamu kalan salami sira ala alimin ing atase wong alim iku khairu kaluweh apik min ibadatil alfi sanatin saking ibadahi 1000 tahun. Nah, di sini diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud itu lebih baik duduk di dalam majelis ilmu walaupun hanya 1 jam, walaupun dia tanpa menulis dan tanpa mencatatnya, tanpa memegang pulpen dan tanpa mencatat, walaupun hanya 1 huruf itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Nah, ini sudah menjadi menjadi kebaikan bahwasanya ketika kita berada di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita melakukan hal yang lain. Tentu kalau ini hanya sebagai perumpamaannya. Jadi ketika ada hal yang lebih baik, seumpama di dalam majelis ilmu itu ternyata melaksanakan sholat fardu, ya tentunya lebih baik melaksanakan sholat fardu dulu untuk kemudian melanjutkan majelis ilmu itu. Ini dalam hal-hal yang sunnah ya, yang bukan diwajibkan. Kemudian melihatnya kita atau melihatnya orang-orang kepada orang alim itu lebih bagus daripada mensodakohkan 1000 kuda. Nah, di sini berarti kita mengetahui bahasanya firman Allah itu benar tentang yarfa'illahu ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwasanya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu di mana dan juga orang-orang yang beriman.
Nah, di sini kita ketahui bahwasanya mensodakohkan 1000 kuda itu tidak lebih baik daripada melihat wajahnya orang alim. Begitu Allah sangat meninggikan orang-orang yang alim. Ciri-ciri orang alim itu seperti apa? Ciri-ciri orang alim itu bahwasanya ketika dia berkata dia selalu jujur, dan dia juga wiroi. Wiroi artinya tidak mau tentang bab-bab yang syarak ya, yang hubungannya dengan syariat Allah. Dia tidak mau yang masih subhat, masih abu-abu, dia tidak mau melaksanakannya. Dia hanya sudah melaksanakan yang pasti-pasti saja dan tidak melanggar perintah Allah selama hidupnya. Dan ketika kita melihat wajahnya itu kita merasa tenang hati kita. Ketika dia berbicara kita merasa ada yang membimbing kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini mohon maaf saya percepat karena durasi. Dan salamnya kita kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Yang dimaksud ibadah 1000 tahun di sini adalah ibadah yang tanpa ilmu ya. Yang dimaksud adalah begitu, ibadah kita yang tanpa ilmu selama 1000 tahun itu lebih baik salam kita kepada orang alim. Karena salamnya kita kepada orang alim itu lebih dimuliakan oleh Allah daripada ibadah kita yang tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wa qala lan wis dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun faqihun wong kang ahli fikih wahidun kang suci mutawarun kang wiroi asadu ala syaiton asadu luweh abot ala syaiton ing ate syaiton minan alfi abidin saking 1000 wong kang ibadah mujtahidin kang temen-temen jahilin kang bodoh wiroi tur wiroi. Nah, di sini disebutkan faqihun wahidun, satu orang ahli fikih, mutawarun kang yang wiroi. Nah, itu saya sebutkan. Wiroi itu adalah yang tidak mau meninggalkan larangan ya, meninggalkan larangan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah. Ketika dia berkata selalu jujur, dan ketika hal-hal yang masih subhat dia tidak mau melaksanakannya, itulah yang disebut wiroi. Asyadu ala syaiton itu lebih berat mengatasi syaiton. Jadi syaitan itu merasa lebih berat menggoda faqihun wahidun atau orang yang ahli fikih walaupun hanya satu daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah yang dengan kebodohannya walaupun dia wiroi. Jadi ketika kita beribadah itu kita sudah merasa wiroi atau kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah tetapi dengan kebodohan kita. Maksudnya kita tidak tahu, kita menjalankan perintah Allah, kita sholat, tapi kita tidak tahu bahwasanya sebelum sholat itu harus ada tata caranya dulu, yaitu harus berwudu dulu, harus melaksanakan hal-hal yang baik, yaitu tata caranya. Mungkin dengan kita memakai wangi-wangian, kita mengenakan pakaian yang bagus, itu kan disunahkan ketika kita akan menghadap Rob kita, akan menghadap Sang Khalik kita, pencipta kita. Masa kita menggunakan pakaian yang seadanya ya. Ini karena saya ngaji santai jadi saya pakai kaos ya, harap maklum. Kemudian selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam nawis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fatlul alimin utawi kelawan fadilah wong alim ala abidin ing atase wong abid kafadlin komarin kaya dene wulan lailatan badri ing wengi wulan purnama ala syairil kawakib ing ngatasi pira-pira bintang lintang ya. Jadi fadlul alim utawi keutamaan orang alim ala abidin ing ngatasi wong ahli ibadah iku kafadli kaya dene utamane komari lailatul badri bulan di malam bulan purnama ala syairil kawakib ing ngatasi di antara beberapa bintang. Jadi bulan purnama yang sangat terang itu diartikan sebagai orang yang alim dan orang yang ahli ibadah itu diibaratkan, dikiaskan bagaikan
bintang-bintang. Nah, jadi yang satu yang kafadlin komarin kayak dini rembulan Lailatul Badri ing dalam waktu bengilan wulan purnomo. Nah gitu kan, jadi seperti bulan purnama. Kemudian orang yang ahli ibadah itu diibaratkan seperti bintang-bintang. Ya bisa dibayangkan sendirilah bagaimana itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, manin taqola li ta'allama ilmin, man sopone wong taqola kang lunga li ta'allama krana golek ilmu, li ta'allama krana ngaji ilman ing ilmu, ghufira lahu bakal ngapurahu ing man qabla ayah tua sadurunge jengkah sapa man, sadurunge apa ngadeg sapa man. Nah, ayah tua itu bisa diartikan pergi atau diartikan berdiri ya, sampai dengan dia berdiri atau jengkah itu begitu. Jadi man sopone wong takola kang pindah ya, pindah atau mencari ya, bisa diartikan begitu. Li ta'alama mencari apa, ngaji ilman ing ilmu, ghufirallahu bakal ngampuni hu ing man qabla ayah tua sampai dia sebelum berdiri. Begitu mulianya orang yang mencari ilmu, bahkan Allah mengampuni dia sampai dengan dia berdiri nanti. Jadi ketika dia masih duduk di dalam majlis itu, Allah masih mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, maha suci Allah. Bahwasanya kita diberi kemurahan Allah seperti itu, harusnya kita memanfaatkannya dengan baik. Jadi ayolah, ketika ada majlis ilmu, ketika ada majlis yang lain atau majlis-majlis yang baik yang itu membahas tentang bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, hadirlah, datanglah. Bahwasanya ketika sampai dengan kita berdiri nanti, Allah itu masih mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu sangat Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun rahimnya Allah hanya kepada orang yang muslim di yaumul akhir, yang saya ngaji begitu ya. Ar-Rahmannya Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Ar-Rahimnya Allah hanya kepada orang yang beriman dan bertakwa kepadanya ila yaumil qiyamah. Saya di sini jadi ingat beberapa makalah, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilma, man arada akhirata fa'alaihi bil ilma, man arada huma fa'alaihi bil ilma. Man arada dunya, berarti siapa menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilma, maka dengan ilmu. Man arada akhirat, barang siapa menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Man arada huma, barang siapa menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Untuk itu ilmu itu sangat penting kedudukannya. Tentunya di dalam kita hidup sekarang ini kita harus mementingkan dua hal, yaitu ilmu akhirat kita dahulukan, ilmu dunia tidak kita jauhkan. Jadi ilmu akhirat adalah untuk nanti kita menghadap Allah. Bahwasanya sangu kita nanti sudah banyak, jangan sampai sangu kita ketika menghadap Allah itu hanya satu kresek, atau bahkan bisa disebutkan kurang sangunya, itu sangat jangan sampai kita seperti itu. Karena nanti ketika kita berhadapan dengan Allah di yaumul mizan nanti, tentunya semua akan dipertanggungjawabkan. Baik sebiji darah pun pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Dan untuk itu marilah kita perbanyak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Jangan sampai kita lepas dari koridor-koridor yang telah ditentukan di dalam syariat agama Islam. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, utawi mulyakaken ulama, fa innahum mongko sak temene ulama indallah ing dalem munggahe Gusti Allah, kuramau iku mulya-mulyane kabeh, mukramun tur den mulyakaken. Wah, sangatlah mulia. Bahwasanya akromu ulama itu memuliakan ulama itu sangatlah baik, karena Allah saja sudah memuliakan orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama. Sehingga ketika kita memuliakan ulama itu sama saja kita memuliakan Allah.
itu sangat kedudukannya sangat tinggi ya. Jadi ketika ada ulama, jangan sampailah kita ya, kalau seandainya kita memiliki makanan di rumah, keluarkanlah untuk nyuguh apa Indonesia apa ya, disajikan kepada para ulama ketika kita punya apapun yang kita berikan semampu kita. Jangan sampai ulama itu merasa bahwasanya dia tidak dihargai. Tapi insya Allah semua ulama menerima dengan ikhlas ketika yang diberi itu adalah karena Allah, ketika tidak pun juga karena Allah. Saya yakin seperti itu. Tapi kita yang harus tahu diri bahwasanya ketika ada ulama kita muliakan beliau, karena kita memuliakan beliau sama saja kita juga memuliakan Allah ya. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadara ila wajhil alim, man utawi sapane wong nadara kang ningali ila wajhil alim ing ngatasi wajahe wong alim, natrotan kelawan sak peninggalan, fafarihu mongko bunga biha kelawan man khalaqallahu ta'ala khalaqallahu ta'ala mongko Gusti Allah nyiptakaken mintilka saking nador mau, saking ningali mau iku natrotin malakan peninggalan ing malaikat yastaghfirulahu kang jaluk ngapura malaikat marang man ila yaumul qiyamah tumeka dina kiamah. Jadi barang siapa nadora melihat ila wajhil alim ing atase wajahe wong marang wajahe wong ngalim, natrotan kelawan sak peninggalan, hanya melihat saja, tidak usah berbeda dilihat, itu hanya satu kali melihat saja, itu Allah telah menciptakan untuknya malaikat yang sama seperti dia melihat, di mana malaikat itu selalu memintakan ampun kepadanya sampai dengan akhir yaumul qiyamah, hari yaumul qiyamah. Masya Allah, subhanallah, sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan apa yang telah Allah sampaikan, bahwasanya semua janji-janji Allah itu pasti, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan kita harus percaya bahwasanya Allah itu maha benar atas segala yang telah difirmankannya. Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala nawis dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, man utai sopone wong akrama aliman kang muliaken wong ngalim, fakot mongko akromani mongko kaya dene muliaken aku Nabi Muhammad ya. Man akromani lan sopone wong muliaken aku, fakot mongko akramallahu mongko muliaken Gusti Allah. Wa man akramallahu, wa man utawi sopone wong akramallahu memuliakan Gusti Allah, fama'wahul jannah mongko panggonane iku ing swarga. Nah, jadi barang siapa memuliakan orang alim itu sama saja memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama saja dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa memuliakan Allah Subhanahu wa taala maka tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di jannah. Kita tidak usah ngenyang jannahnya yang mana, yang penting sudah masuk surga saja alhamdulillah. Tidak usah minta yang muluk-muluk. Kita itu siapa? Kita itu masih orang yang punya dosa. Jadi tidak usah terlalu sombong bahwasanya kita meminta Allah untuk memberikan kita surga yang paling tinggi. Namun tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah, akan tetapi kita jangan terlalu pede ya. Kita harus terus banyak meminta ampun, harus terus banyak melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, nawis ketika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nomul alim utawi turune wong alim, afdalu min ibadatil jahil, iku luweh utama dari min ibadatil jahil, saking ibadahe wong bodoh. Nah, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, tentunya ini menjadi catatan penting
untuk kita pintar otomatis kita harus belajar ya. Jadi belajar itu kemana ya? Ke majelis ilmu, ke pondok pesantren, ke tempat-tempat pengajian yang lain. Itu kita harus melakukan itu karena dianggapnya bahwasanya tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Orang alim itu ketika mau tidur sudah pasti dia akan melaksanakan zikir dulu kepada Allah. Dia akan membaca doa-doa, dan ketika orang yang ibadah walaupun dia dengan jahil, dia tidak akan melaksanakan itu. Mungkin dia tidak membaca bismillah ketika dia melaksanakan sesuatu, tapi dia hanya begitu saja melaksanakan itu. Jadi sayang sekali ketika kita tidak mengetahui tata cara dalam melaksanakan suatu hal, walaupun itu dianggapnya ibadah, tetapi ternyata tidurnya orang yang alim itu lebih utama. Nah, karena mungkin orang yang jahil itu merasa kalau dirinya bodoh, tidak tahu bahwasanya itu dianggap ibadah atau tidak, atau mungkin itu dianggap bagaimana cara kita berikhlas dan sebagainya. Nah, mungkin orang yang alim itu pastilah lebih tahu bahwasanya tangan kanan tidak boleh tahu ketika tangan kiri memberikan, atau tangan kiri tidak boleh tahu ketika tangan kanan memberikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'alama baban, man utai sapane wong ta'alama kang sinau baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu, ya'lamu bihi, ya'lamu kang nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu, aulam ya'lam utawa orang lakoni sapa man bihi kelawan ilmu, afdhalu min ayusolliya, iku luwih utama saking salate man, alfi rokaatin saking 1000 rakaat, tatawungan hali salat sunnah. Nah, ini saya menegaskan bahasanya selama ini banyak sekali yang ya mohon maaf tadi memang saya sempat di awal mengatakannya, ketika kita belajar ilmu untuk taqarrub ilallah memang benar, akan tetapi jangan sampai kita melalaikan sholat. Waktunya sholat ya sholat. Memang ada beberapa yang mengatakan di akhiri waktihi atau di awali waktihi, akan tetapi ketika saya lebih cenderung bahwasanya afdhalus sholat min awali waktu. Jadi sholat itu lebih utama pada awal waktu. Ketika sudah waktunya masuk sholat ya sholat. Kenapa? Kita seperti saja memuliakan Allah. Allah sudah memanggil kok, kita masih santai-santai saja walaupun itu sedang belajar. Tapi kalau itu ada sholat wajib ya kita haruslah. Jangan sampai kita seperti menyepelekan ya. Sudah waktunya sholat ya kita harus melaksanakannya. Itu sebagai rasa syukur juga kita kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa zaro kang ziarah utawi mengunjung ya. Ziarah itu jangan dianggap hanya ke kuburan, tapi ziarah itu artinya berkunjung. Ngaliman ing atase wong alim, faka'an nama mongko kaya dene zaroni ngunjungi aku Nabi Muhammad. Waman sofaha lan utawi sopone wang sofaha kang salaman ngaliman ing atase wong alim, faka'an nama mongko kaya dene sofahani kaya dene salaman karo aku. Waman jalasa lan utawi sopone wong jalasa kang lungguh ngaliman ing bareng marang wong alim, faka'an nama mongko kaya dene jalasani lungguh bareng aku. Waman jalasani lan utawi sopone man jalasani lungguh bareng aku fitunya ing dalam dunya, adalah satuhu moko dan lungguhake hu ing man mangi bareng aku yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Wah, ini sangat bagus sekali bahwasanya ketika kita berkunjung kepada orang alim itu seperti kita berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa bersalaman kepada orang alim itu seperti kita bersolat kepada Nabi SAW. Dan ketika kita duduk bersama orang alim itu seperti kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Waman jalasani dan siapa yang duduk bersamaku, kunya Nabi Muhammad ya, fi dunya di dalam dunia, ajlasatuhu maka akan didudukkan siapa tadi orang itu mangi bersama dengan Rasulullah yaumul kiamat
di hari kiamat. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Kita tahu bahwasanya kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah lentera kita, lentera ketika kita dzulumatin ilan nuri, dalam kegelapan kepada pencerahan. Jadi ketika kita seperti bersama kepada Nabi, Masya Allah, itu sebuah hal yang sangat mulia, yang sangat kita idam-idamkan, yang mungkin kita belum tentu kita kelak bersama dengan Nabi, karena siapalah kita ini, kita hanya orang yang banyak dosa. Jadi ketika kita banyak dosa, ayolah kita mendekatkan diri kepada orang alim, dan ketika kita duduk bersama mereka, maka seperti kita duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW di dunia, maka kita akan didudukkan bersama beliau Nabi Muhammad SAW di yaumul akhir nanti. Begitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.